warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Nurmadi dari Prodi Hukum Keluarga semester 3, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang sistem pemilihan umum dengan parliamentary threshold dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Sistem pemilihan umum dengan parliamentary threshold dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Hal ini terdiri kepada beberapa komponen. Yang pertama adalah sistem pemilihan umum. Yang kedua, pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga, penghormatan hak asasi manusia. Yang keempat, keberadaan partai politik. Dan yang kelima, parliamentary threshold dalam pemilihan umum. Nah, teman-teman penasaran kan dengan apa itu yang dikatakan dengan sistem pemilihan umum, pemerintahan yang demokratis, penghormatan hak asasi manusia, serta keberadaan partai politik dan parliamentary threshold dalam pemilihan umum? Maka dari itu, marilah kita simak video selanjutnya. Sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum. Akan tetapi semuanya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama adalah single member constituency, yaitu suatu daerah pemilihan memilih satu wakil. Biasanya disebut dengan sistem distrik. Kemudian yang kedua adalah multi-member constituency, yaitu suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Biasanya dinamakan dengan proportion representation atau sistem perwakilan berimbang. Pemerintahan yang demokratis. Para pakar telah banyak mengartikan tentang pengertian pemerintahan. Di antaranya adalah yang pertama, Montesquieu dengan teori trias politika mengartikan tentang pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Kemudian yang kedua adalah pendapat Van Vollenhoven dengan teori catur praja membagi pemerintahan dalam 4 fungsi, yaitu pemerintahan dalam arti sempit, kedua polisi, peradilan, dan membuat peraturan. Kemudian yang ketiga adalah menurut Lemaitre membagi pemerintahan dalam 5 fungsi dengan menambahkan penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dan yang keempat adalah menurut A.M. Donner membagi pemerintahan dalam 2 tingkat kekuasaan, yaitu alat pemerintahan berfungsi menentukan haluan politik negara dan pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan politik negara yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima adalah menurut Van Pulje, pemerintahan dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Penghormatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM secara historis lahir dari hasil perjuangan panjang untuk menentang penindasan penguasa terhadap rakyat di masa lalu.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada masa pemerintahan monarki yang absolut melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang. Penguasa yang memerintah dengan kekuasaan tidak jarang mengalami penindasan atau penyiksaan hak asasi manusia secara individualnya. Secara kodrati, setiap orang memiliki hak yang sama yang dibawanya sejak lahir, dan persamaan tersebut dapat dilihat ketika seseorang lahir ke dunia. Pada saat itu, seseorang telah diberi hak oleh Sang Pencipta untuk menangis, bernafas, melihat, dan lain-lain sebagainya. Negara hukum merupakan salah satu prinsip dari kehidupan bernegara yang lahir dari filsafat politik modern di samping demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Mahfud MD, demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia lahir dari filsafat yang mengutamakan persamaan, kedudukan, dan hak umat manusia. Dasar paling utama bahwa manusia lahir dalam keadaan bebas dan dengan kedudukan yang sama, tanpa kasta, dan membawa hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan. Keberadaan partai politik. Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negara. Bahkan menurut Scott Snyder, partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk memperkuat derajat pelembaganya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Di antaranya adalah yang pertama, sarana komunikasi politik, yang kedua, sosialisasi politik, dan yang ketiga, sarana rekrutmen politik, dan yang keempat adalah pengatur konflik. Kemudian yang terakhir adalah parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum. Maksudnya adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen, sehingga suara yang tidak diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.